untuk memahami serangan jantung itu tidak begitu mudah. Sehingga dulu ada orang yang berusaha mempermudah dengan istilah gejala-gejala masuk angin itu seperti pertandanya serangan jantung. Tapi sebenarnya itu tidak begitu tepat. Ya. Tanda-tanda serangan jantung itu sederhana sekali sebenarnya kalau kita mau memahaminya. Ada nyeri dada di sini, dada di sini. Bukan di sini, bukan di sini, bukan di sini. Ya, ini. Nah, kalau kita ada mengalami nyeri dada, seperti apa? Seperti ditekan, seperti diremas, seperti panas kebakar di daerah sini. Nah, kita mesti hati-hati. Ya, timbulnya saat apa? Saat sedang istirahat, sedang duduk-duduk, sedang baca koran, atau sedang ngetik, sedang ya, tiba-tiba ada seperti itu. Dan yang paling penting, dia memberat saat kita aktivitas. Dibuat jalan, oh kok nggak bisa, tambah sakit dia. Nah, itu kita mesti hati-hati. Ya, terutama kalau ada penjalaran, dia bisa menjalar juga. Nah, kalau menjalar bisanya kemana? Bisa ke bahu, lengan, sampai jari kelingking kita ini. Ya, terasa seperti ngilu atau seperti berat di sini, atau menjalar sampai ke leher, dagu. Nah, terasa sampai ke situ, dari sini menjalar ke sini. Atau menjalar ke bawah, misalnya ke perut, ya rasanya kok sampai udah perut juga panas, juga seperti nyesek di sini, ya. Nah, juga bisa ke punggung. Nah, kadang-kadang muncul juga gejala tambahan yang lain, mungkin lemas. Nah, tambahannya lemas kok, lemas badan ya. Nah, itu kita harus hati-hati. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Matlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Pemirsa, kalau saya tanya ke Anda, apa sih penyakit-penyakit yang sangat ditakuti oleh, ya sebenarnya penyakit semua ditakuti ya. Tapi kalau kita ngomongin tentang mortality rate-nya, salah satu penyakit yang mungkin ditakuti oleh sebagian besar orang, top 3-nya mungkin salah satunya adalah di seputaran organ jantung ya. Jadi kalau ada orang dengan gangguan jantung itu, ada riwayat gangguan di jantungnya, ini menjadi was-was gitu ya. Apalagi banyak dari kita yang menganggap bahwa ini tuh kayak silent killer ya. Jadi banyak orang mengalami gangguan di jantungnya, let's say kayak serangan jantung dan lain sebagainya, yang tiba-tiba aja kayak beberapa public figure kita kenal ya, ada lagi olahraga lah dan lain sebagainya, tiba-tiba kolaps. Dan katanya ada hubungannya sama jantung. Nah ini kan berarti harus menjadi perhatian kita bersama nih. Gimana caranya supaya kita bisa menjaga kesehatan jantung kita, supaya kita nggak mengalami gangguan di jantung. Makanya hari ini kita akan mengupas tuntas seputar tanda awal sakit jantung ini seperti apa. Supaya kita bisa prepare gitu ya. Atau prepare untuk sakit jantungnya. Tapi prepare untuk tindakan preventif supaya kita nggak mengalami sakit jantung. Nah tapi sebelum itu kita membahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar sakit jantung. Nah, membahasnya telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati. Ada Dr. Farial Indra, SPJPK FIHA, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan dari Bethsaida Hospital. Selamat pagi Dr. Farial, apa kabar dok? Selamat pagi Mas Raden. Sehat ya dok ya? Oke dok, kalau kita ngomongin penyakit jantung itu ya dok ya, kayak serem. Seremnya itu karena mungkin yang diketahui oleh masyarakat itu tingkat kematian atau mortality rate-nya dari sakit jantung itu kan ya jadi momok lah gitu. Karena mungkin gede banget ya, sampai akhirnya mungkin kasus yang tidak terdeteksi oleh media itu banyak. Tapi mungkin kayak public figure tuh dok, banyak orang yang kayak, bahkan kayak kita ngeliatnya tuh fisiknya sehat-sehat aja dok ya. Bahkan abis olahraga futsal dan lain sebagainya, tiba-tiba kolaps terus katanya, ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un gitu, meninggal gara-gara katanya hubungannya sama jantung. Makanya kita hari ini akan mengupas tuntas nih dok, tanda-tanda sakit awal tanda-tanda awal sakit jantung itu seperti apa supaya kita preventif gitu ya dok ya. Tapi sebelum bahas itu kita bahas mitos fakta dulu ya dok ya. Yang pertama adalah sakit jantung itu tetap harus berolahraga. Jadi gini, kalau ada riwayat orang nih dok dengan gangguan jantung, apapun jenis gangguan jantungnya, dokter Farial udah paham gitu ya. Nah, dengan riwayat apapun di jantungnya, orang itu tetap boleh atau harus berolahraga atau nggak sih dok? Ya, kalau sekarang iya. Ya, kalau dulu kan kalau jantung, jangan, nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Nah, sekarang nggak, itu justru lebih bagus. Kenapa dok? Maksudnya orang kan takut kayak, aduh nanti kalau olahraga kan biasanya kita kayak jantungnya duk, nah takut tuh gitu. Tapi kan sebelum kita melakukan itu, jadi
olahraga sesuai dengan kondisi jantungnya. Jadi kondisi yang tidak membahayakan jantung tersebut. Jadi dan itu olahraga yang bisa aman dilakukan sendiri atau harus dipantau. Ada yang awal-awal mungkin mesti dipantau. Apa ada kondisi yang berbahaya yang muncul waktu olahraga? Kalau enggak, aman dia. Pada level sekian dia boleh sendiri. Nah, kalau di luar itu, misalnya, wah ini nggak bisa kalau lebih, dia mesti dipantau nanti. Ketika sudah terpantau selama dilatih, nah itu udah boleh di rumah sendiri. Nah, amannya sampai segini, nah itu aman dia. Tapi ada nggak sih dok, maksudnya kayak kan jenis gangguan di jantung tuh banyak banget ya dok ya, gitu. Lebih dari satu gitu. Ada nggak sih kayak jenis gangguan ini yang boleh, ini yang ini nggak boleh, atau sebenarnya semua jenis gangguan tergantung nih, maksudnya tingkat keparahannya gitu atau gimana? Iya betul sekali. Jadi masing-masing itu kelainan itu kan macam-macam sakit jantung itu, dan gejalanya juga beda-beda satu dengan yang lainnya. Nah, apakah olahraga itu bermanfaat? Nah, sekarang mulai terkelihatan. Yang dulunya orang takutkan dengan olahraga, oh bahaya begini, akhirnya orang tidur. Ternyata yang banyak istirahat banyak yang mati. Yang nggak ngapa-ngapain ya. Nah, belakangan setelah orang buat latihan teratur, usianya lebih panjang lagi. Nah, itulah sekarang sedang dikembangkan metode untuk pelatihan itu, dan ada yang sudah masih terpantau, harus dilatih dulu. Ketika sudah bisa dilepas, ya dilepas, nggak ada masalah. Intinya tetap harus bergerak, tetap harus berolahraga. Cuman harus dipantau dulu oleh dokter. Ada yang harus dipantau, ada yang sudah bisa dilepas, dan batas amannya sudah tahu di mana. Nah, itu dia. Karena kan gini dok, kadang-kadang tuh orang olahraga itu, apalagi sekarang ngetren ya dok, kayak itu FOMO ya dok, fear of missing out. Jadi mereka pingin kayak atlet. Padahal olahraga sih itu sebagai orang awam nggak harus jadi olahraga prestasi ya, olahraga rekreasi aja udah cukup kan, seperti itu. Jadi jangan berlebihan, low intensity aja gitu ya. Kalau udah mulai ya moderate lah gitu ya. Oke dok, kita lanjut yang kedua ya. Hipertensi itu jadi faktor risiko kuat penyakit jantung. Jadi ini kayaknya bestie banget nih dok ya. Sahabatan baik nih antara hipertensi dan penyakit jantung. Apapun gangguan di jantungnya itu katanya hubungan sama hipertensi. Betul nggak sih kalau hipertensi itu selalu berkaitan dengan penyakit jantung atau gimana? Kalau selalu enggak. Oh enggak. Tapi itu sebenarnya iya. Nggak semua itu selalu, tapi penyakit jantung tertentu iya itu memang ada kaitannya. Karena itu ada istilahnya penyakit jantung hipertensi kan. Oke. Selama ini hipertensi nggak diobati, akhirnya jantungnya jadi melar dia, karena terlalu berat kerjanya. Di samping itu dia merupakan faktor risiko untuk penyakit jantung koroner. Koroner bisa lama-lama jadi hipertensi, lama-lama jadi penyakit jantung koroner. Itu yang akan bisa terjadi untuk jangka panjangnya kalau hipertensi tidak ditangani dengan benar. Beda-beda nggak sih dok? Maksudnya hipertensi itu kan kadang-kadang orang ada yang 200 nggak kerasa apa-apa di badannya, ada yang sampai 300 pun mungkin nggak gitu ya. Ada yang cuma 200 udah kerasa gitu, atau kayak hipertensi yang ada ambang batas mana nih yang akhirnya ngaruh ke gangguan di jantung gitu. Ada nggak? Atau setiap orang tuh mungkin beda-beda gitu kapasitas di tubuhnya gitu atau gimana? Ini pertanyaan yang bagus sekali sebenarnya. Jadi banyak orang yang nggak jelas. Misalnya saya nggak ada apa-apa, tensi sekian. Ya, memang ya orang yang merasakan sesuatu karena hipertensi itu antara 20 sampai 30%. Oh. Sebagian besar itu tidak merasa apa-apa. Oke. Itulah sebabnya kalau kita merasa sehat, ambillah medical check up. Nah, itu tujuan yang medical check up. Ya, masalahnya orang sehat tuh nggak mau medical check up dok. Dan yang sering ada yang salah arah itu. Dia udah jelas sakit di sini. Ngambil paket medical check up. Waduh, kan sudah jelas sakit. Kenapa mesti check up? Kalau sakit diperiksa apa penyakitnya, ya kan? Bukan medical check up. Bukan medical check up. Itu yang sering salah kaprah ya, betul. Oke. Ya udah jelas-jelas sakit ya berobat. Nah, tapi kalau tidak merasa apa-apa, saya merasa sehat nih. Nah, itu. Ambil medical check up. Betul nggak sehat? Jangan-jangan ada hipertensi. Jangan-jangan kolesterolnya tinggi. Itu berisiko untuk penyakit yang lain-lain. Betul.
Apalagi kalau punya gaya hidup, faktor risikonya itu ya dok ya. dia. Makan enak mulu dok ya. Apalagi mau lebaran nih dok ya. Wah, hati-hati nih ya. Puasa lebaran terkontrol. kayaknya enak, kolesterol tinggi nih, santan-santanan goreng-gorengan ya. Oke dok, kita lanjut yang ketiga ya. Stres itu buruk katanya untuk jantung. Kan selama ini kita mengenal jantung itu sesuatu yang maksudnya kayak ada organ ya, ada realnya bentuknya gitu ya. Sehingga kita penyakit ini penyakit medis. Kalau stres itu mungkin lebih ke psikis ya. Jadi orang kayak kepikiran masa sih ada hubungannya sesuatu yang psikis dengan sesuatu yang medis gitu dok. Nah itu betul nggak sih kalau stres itu akhirnya pengaruh ke jantung? Ada, jelas sekali itu. Kan itu kayak psikis gitu dok? Iya, akibat dari stres kita itu ada zat-zat yang dikeluarkan di situ menyebabkan pembuluh darah menipis. Oh. Akibatnya tekanan darah jadi naik. Jangka panjangnya pembuluh darah itu bisa rusak, jantung sendiri bisa rusak karena hipertensinya kan. Nah, yang tadinya nggak ada darah tinggi jadi darah tinggi. Yang mulanya hanya ketika lagi ada masalah, stres, dia ini tinggi tensi. Lama-lama itu menetap karena sudah mulai rusak pembuluh darah. Jadi banyak orang yang salah pengertian begini, kalau saya darah tinggi sudah turun, selesai ya masalah. Oh, nggak begitu. Oke. Orang ada darah tinggi, itu karena badannya nggak bisa ngatur lagi tekanan darahnya. Orang normal kan tubuhnya bisa mengatur kan. Betul. Harusnya tekanan darahnya sekian. Betul. Nah, dia atur, oh ini naik, diturunkan. Ada sistem kontrol di badan kita luar biasa. Canggih ya dok? Nah, canggih. Tapi begitu dia sudah mulai tinggi tekanan darah itu, artinya tubuh itu kan tidak bisa ngontrol lagi sendiri. Oh, udah lepas ya dia? Sudah lepas dia, nggak mampu lagi dia ngatur. Karena itu diganti dengan obat. Nah kalau begitu minum obat berapa lama? Ya itu. Ya selamanya lah. Seumur hidup. Nah itu dia. Waduh. Nah yang jadi masalah lagi ada yang penghasut dari luar ini. Penghasut. Ada juga ya penghasut di perjantungan kita ya, apa tuh? Iya. Jadi jangan minum obat sering-sering loh. Nanti ginjalnya rusak. Nah itu. Hipertensi nggak diobatin, ginjalnya rusak lama-lama. Makanya diobati. Malah diobati. Bukan ginjal aja, jantung bisa rusak. Ginjal bisa rusak akibat hipertensinya. Karena itu minum obat. Obat-obat hipertensi, obat-obat jantung, itu obat-obat jangka panjang. Obat-obat jangka panjang itu sudah jelas dipantau terus. Kalau obat itu tidak bagus sampai merusak organ yang lain, pasti dia akan dibuang obat itu. Iya. Nah, nggak akan sebodoh itu dokter memberikan itu. Tapi penghasut ini, jangan minum, nanti ginjalnya rusak. Wah, udah macam-macam ceritanya kan. Dan yang banyak minum, dan yang ngomong itu bukan dokter ya dok ya. Ini aku makan omongan ya dok ya, aku makan mitos ya. Oke dok, kita lanjut yang keempat ya dok ya. Gagal, nah ini dok, ini kadang-kadang tuh di masyarakat kita ngomongin kalau ngomong gagal jantung itu berarti jantungnya tuh langsung stop bekerja gitu. Mungkin gini dok, di luar sana tuh banyak sih ya dok istilah, let's say kayak serangan jantung, gagal jantung gitu yang umum-umum lah dok ya. Yang akhirnya orang ngerti, lah serangan jantung, gagal jantung bukan sama-sama berhenti ya. Nah kalau gagal jantung itu berhenti langsung tek, nggak mompa lagi atau gimana sih dok? Jadi begini sebenarnya, kalau jantung itu berhenti, namanya henti jantung. Jelas-jelas kan? Oh berhenti, ya henti istilahnya jantung. henti jantung. Nah, yang sering terjadi, kalau kita lihat di film-film, di video atau apa, ada orang sedang jalan-jalan jatuh tiba-tiba, oh serangan jantung. Atau dengar kabar buruk, gitu Ya. dok ya. Serangan jantung itu orang tidak bikin tiba-tiba mati. Akibat serangan jantung itu irama jantung terganggu. Oh oke. Gangguan irama ini dalam waktu singkat itu bisa menimbulkan henti jantung. Oh. Ketika henti jantung terjadi baru orang itu jatuh. Kenapa jatuh? Nggak ada aliran kepala. Karena otak kita nggak kerja lagi, aliran darah nggak ada, jatuhlah dia. Nah, orang serangan jantung nggak bikin orang jatuh. Orang serangan jantung ada yang duduk-duduk aja dia serangan jantung. Nah, dibawa ke rumah sakit baru ketahuan di serangan jantung. Nah, jadi kalau orang itu sampai jatuh, itu artinya dia mengalami henti jantung. Nah, henti jantung ini kalau nggak tertolong, dia mati mendadak. Nah, dan waktunya singkat. Dalam 10 menit itu yang
masih punya peluang. Oh, 10 menit aja, Dok? Iya, 10 menit. Di luar itu peluang itu sudah kecil. Waduh, jarak ke rumah sakitnya aja mungkin lebih dari 10 menit, Dok. Itu dia yang jadi masalah. Sebagian besar orang yang meninggal karena serangan jantung, 50% yang meninggal itu tidak pernah sampai ke rumah sakit. Karena waktunya cuma 10 menit ya, Ya. kurang lebihnya ya. Itu dia. Kalau sampai terjadi henti jantung, nggak ada yang nolong, lewat. Ya, lewat. Maka itu orang di dunia kembangkan cara bagaimana menolong orang yang belum nyampe ke rumah sakit ini. Kalau terjadi henti jantung. Nah, jadi kalau serangan jantung dia terjadi henti jantung, tolong. Nah, itulah yang gunanya di pompa-pompa dadanya itu untuk memberi bantuan supaya aliran ke sini tetap ada, aliran ke jantung ada. Kalau aliran darah ke jantung udah cukup lagi, jantung akan denyut lagi dia. Dibantu gitu ya, Dok? Dibantu. Oke ya, jadi harus belajar tuh ya, Dok, teknik untuk itu ya, itu orang awam harus itu. Harus tahu. Nanti belajar sama Dokter Varial ya. Oke, Dok, kita lanjut yang terakhir ya. Serangan jantung. Nah, ini yang sering banget ya, Dok. Serangan jantung itu ditandai dengan nyeri di dada. Ini kan orang nyeri dada jantung nih. Dada jantung. Pokoknya nyeri dada pasti jantung, betul nggak sih, Dok? Gimana nih? Jadi begini, dulu begitu sulitnya orang menentukan serangan jantung. Begitu rumitnya, mesti periksa ini, periksa itu, dan itu biayanya. Untuk menentukan serangan jantung aja pemeriksaan lengkap. Paling nggak sedikit-dikit yang direkam dulu kan, sehingga bisa ketahuan. Nah, zaman dulu sebelum perekaman ini banyak di masyarakat, artinya nggak semua tempat bisa direkam. Klinik aja nggak punya, rumah sakit ada yang punya, ada yang nggak, ya kan? Maka dipelajarin orang lah caranya. Jadi kalau seperti rata-rata seperti orang masuk angin, itulah beredar jadinya. Iya, betul. Salah satu gejala serangan jantung seperti orang masuk angin, tapi nggak selalu begitu. Tapi kalau ada nyeri, ya mungkin begitu. Salah satunya nyeri di sini. Nah, nyerinya biasanya timbul waktu apa? Waktu sedang duduk-duduk, sedang baca koran, tiba-tiba nyeri. Datang begitu aja ya? Ya, datang begitu. Nyeri dada saat istirahat. Kalau sedang lari-lari, timbul nyeri, itu lain lagi ceritanya. Itu orang penyakit jantung koroner, ya itulah dia. Sedang lari, sakit. Wah, itu sudah ada jantung koroner itu. Kalau dites pakai treadmill, itu ketahuan ini sudah jantung koroner ini. Tapi setelah istirahat hilang dia. Begitu lagi sakit. Kalau lari kenceng sakit. Kalau dulu larinya kencang baru nyeri. Kalau sudah begitu berat penyempitan yang terjadi, itu mungkin sedang mandi aja sakit ya. Nah, itu kalau sudah berat. Nah, penyakit jantung koroner itu apa? Itu penyempitan di pembuluh darah koronernya. Akibatnya aliran darah ke jantung berkurang. Nah, kalau aliran darah ke jantung berkurang, berarti jantungnya kurang makan kan? Iya, betul. Nah, kalau kurang makan dia pasti sakit kalau diperlukan. Nah, kalau sedang duduk-duduk, ya nggak sakit. Kenapa? Makannya cukup, alirannya cukup ya kan? Terpenuhi ya, Dok? Terpenuhi, tapi begitu lari, wah nggak cukup nih, sakit dia. Kasih kode. Jadi beda dengan serangan jantung. Serangan jantung tiba-tiba sakit ini. Kenapa? Pembuluh darah yang sempit tadi kesumbat. Jadi harus dibedakan. Kalau kesumbat itu tanda serangan jantung. Jadi sakitnya bagaimana? Luar biasa, sedang duduk sakit ya. Nah, apa sih orang sedang duduk sakit itu pasti serangan jantung? Belum tentu. Bagaimana? Paling mudah kita tahunya, kalau kita aktivitas, itu kebutuhan energi untuk jantung, oksigennya apa kan banyak ya kan? Tadi sedang duduk. Kita berdiri kan perlu energi lebih lagi. Nah, kalau tadi duduk aja sudah kurang karena kesumbat, kalau kita buat berdiri tambah sakit nggak? Kalau sedang duduk sakit, dibuat jalan bertambah sakitnya, itu jangan-jangan serangan jantung. Serangan jantung ya. Oke, jadi intinya kalau orang punya
gangguan di jantung, entah serangan jantung dan lain sebagainya. Mungkin salah satunya adalah nyeri dada, tapi tidak semua nyeri dada hubungan sama jantung mungkin. Itu ada dia. kondisi-kondisi yang lain. Nah, Oke, satu lagi yang penting kita harus tahu begini, nyeri dada, sedang duduk, ya betul. Setelah duduk dia bisa lari-lari, bisa jalan kemana. Nah, itu bukan serangan jantung itu mah. Ya kan? Sama-sama nyerinya dadanya. Tapi kalau nyeri dada dibuat aktivitas tambah sakit, jalan tambah sakit ya. Itu jangan-jangan serangan jantung. Nah, itu bisa ada penjalaran juga. Ada penjalaran ke sini, ke tangan kiri, kadang-kadang sampai ke leher. Nah, Jadi sudah penjalaran itu tambahannya aja. Tambahan aja. Mungkin ada keringat dingin, mungkin bisa mual, muntah, keringat dingin, lemes. Beda-beda setiap orang gitu ya. Ada tambahannya, ada yang dapat tambahan itu, ada yang nggak dapat ekstranya. Tapi yang paling penting kita bedakan paling mudah apa? Nyeri dada saat istirahat dibuat aktivitas bertambah nyerinya. Itu jangan-jangan, hati-hati. Sudah jelas ya pemirsa ya. Jadi kalau Anda mengalami nyeri dada di kegiatan apa, itu bisa mengarah ke kondisi tertentu. Terima kasih dok sudah terjawab atas faktanya. Nanti kita lanjut ngomongin tanda awal sakit jantung di segmen selanjutnya ya. Pemirsa, kami akan kembali saat lagi tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas sama kita hari ini tanda awal sakit jantung. Ini penyakit yang sangat populer dan kita harus tahu ya, belajar sebagai tindakan preventif. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021-290-32644 atau di Instagram kami di @bincangSehati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Farial Indra SPJP KVH, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan dari Bethesda Hospital. Dok. Jantung, penyakit jantung ini udah jadi momok nih dok, gitu ya. Karena gini, orang pikirnya kan, ya kita manusia hidup karena ada jantung gitu, memompa darah ke seluruh tubuh, mengalirkan nutrisi lah, oksigen dan lain sebagainya. Tapi ketika ada mulai, gangguan jantung lagi, orang udah kayak, harapan hidupnya udah kecil ya. Orang selalu pikirannya gitu. Tapi boleh dijelaskan mungkin yang top 3-nya atau yang paling banyak kalau kita ngomongin gangguan jantung kan banyak nih dok. Mungkin yang paling banyak prevalensinya yang apa sih dok? Jantung koroner. Kenapa dia paling banyak? Penyakit jantung koroner itu paling tinggi dan penyebab kematian yang paling tinggi juga. Ya. Di Indonesia atau di dunia? Di Indonesia, di dunia. Wow. Kenapa itu dok? Kenapa jadi mortality-nya tinggi banget? Karena penyakit jantung koroner itu paling sering terjadi aritmia. Gangguan irama ya? Gangguan irama. Nah, gangguan irama ini nantinya akan jatuh ke henti jantung. Gangguan irama itu dia lebih cepat, lebih lambat, atau fluktuatif? Lebih cepat. Kalau dia terlalu cepat irama ini, otomatis kebutuhan energinya kan semakin besar. Betul. Nah, sedangkan dia aliran untuk mensuplai energi kan nggak cukup lagi, sehingga timbul gangguan itu tadi. Iramanya mulai terganggu. Kalau sudah terganggu irama ini, dia sudah nggak bermompa lagi, dia cuma bergetar aja, nggak punya tenaga lagi. Nah, tidak bergetarnya, tidak memompa efektif, itu sama dengan berhenti dia kan. Akibatnya aliran nggak ada. Apa bukti nggak ada aliran? Dia jatuh. Nggak sampai aliran darah ke kepala. Otaknya nggak dapat darah, orang pasti pingsan. Nah, ini kalau tidak segera ditolong orang yang henti jantung ini, dia meninggal untuk beberapa saat. Meninggal beberapa saat dong? Ya. Nah, itu yang disebut sebagai mati mendadak. Nah, kalau di luar orang sebut sebagai sudden death. Mati mendadak itu bagaimana? Mati mendadak itu adalah kematian yang muncul tiba-tiba, yang nggak jelas penyebabnya. Nah, kalau orang sakit diabetes kemudian meninggal, ya jelas penyebabnya diabetes. Udah ketahuan ya dok? Diabetes apa namanya? Misalnya stroke gitu ya, atau misalnya DHF. Udah jelas penyebabnya itu. Tapi kalau tiba-tiba tadinya jalan sehat, kemudian olahraga, tiba-tiba dia jatuh,
meninggal. Nah, itu namanya mati mendadak. Jatuh, kenapa dia jatuh? Dia jatuh karena henti jantung. Nah, kenapa bisa henti jantung? Ada sesaat gangguan irama sehingga terjadi henti jantung. Perubahan ini cuma beberapa detik. Beberapa detik aja ya. Perubahannya cepat sekali. Nah, sebelumnya apa? Serangan jantung. Orang yang dengan penyakit jantung koroner tiba-tiba kesumbat. Kalau udah kesumbat itu serangan jantung namanya. Orang itu pasti sakit luar biasa. Saat apa? Saat istirahat tadi itu tadi. Sedang duduk-duduk sakit. Kalau mau jalan, oh nggak bisa. Sakit sekali. Tambah sakit kalau dibuat jalan. Nah, dengan penyertanya yang itu tadi. Nah, itu harus jelas di situ. Dan bukan sekedar sampai di situ aja. Nah, sekarang orang dengan serangan jantung sudah di rumah sakit. Bisa nggak mati mendadak? Bisa. Udah sampai rumah sakit padahal. Udah sampai rumah sakit padahal. Nah, bisa juga. Kenapa? Iramanya terganggu. Ini belum cukup ini. Ya, sumbatan itu belum dibuka. Terganggu iramanya. Jadi berhenti. Berhenti ya mati mendadak lah dia. Ya, yang ditakutin itu sebenarnya gini dok. Di luar sana itu nauzubillah min dzalik ya dok. Jangan sampai di tahap itu orang tuh harus ngerti nih bahwa tanda-tanda awal atau gejalanya itu apa gitu ya. Sehingga orang itu kayak bisa preventif. Tapi pertanyaannya ada nggak sih gejalanya? Nanti kita bahas di segmen selanjutnya dok ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, kita masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini tanda awal sakit jantung. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, monggo ya tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangSehati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Farial Indra SPJPK FIH, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan dari Bethsaida Hospital. Oke dok, tadi sempat saya mention ini di segmen sebelumnya sebelum kita break. Orang tuh selalu gini, kalau ngomongin penyakit itu, dok emang tanda-tanda awalnya itu apa sih, gejala-gejala awalnya, ciri khasnya gitu ya. Untuk beberapa penyakit tertentu mungkin orang bisa ngeh nih dok, notice bahwa ini menuju ke penyakit ini nih. Tapi kalau pertanyaannya sama penyakit jantung, sama dokter jantung nih, ke dokter Farial, itu ada nggak sih dok tanda-tandanya? Kan orang kayak, apakah karena kadang-kala ya orang kayak, tadi udah sempat kita bahas di mitos fakta, nyeri dada atau jantung berdebar-debar atau lemes dan lain sebagainya. Itu menjadi tanda-tanda ke arah situ atau enggak? Atau ada tanda-tanda yang lain atau gimana dok? Iya, kalau kita sudah bicara mengenai gejalanya, karena penyakit jantung tuh banyak macam-macamnya ya, dan masing-masing punya tanda-tanda sendiri. Nah, selama ini yang banyak beredar di masyarakat, kenapa kok itu dibilang sakit dadanya katanya, yang satu bilang ini bukan, dia sesak nafasnya, ya tergantung sakit jantung yang mana dulu. Beda-beda. Yang sesak nafas bagaimana, yang ini bagaimana. Nah itu beda-beda. Ada yang kakinya bengkak kali. Nah ada juga yang begitu kan. Ya kaki. Nah sebenarnya tergantung dari jenis kelainan jantungnya. Memang yang paling ditakutin orang selama ini adalah jantung koroner. Jadi paling banyak dan paling mematikan juga ya. Paling sering bikin orang mati mendadak ya itu. Nah, kapan dia bisa bahaya sampai seperti itu? Kalau penyakit jantung koroner ini mulai mengganggu irama jantungnya. Nah, dia sakit jantung koroner sudah mulai kadang-kadang terasa debar-debar. Nah, kenapa debar-debar itu? Berarti irama jantungnya nggak beraturan. Nah, yang namanya orang dengan gangguan irama itu bisa cepat dia iramanya, debarannya cepat. Nah, ada yang justru lambat sekali. Nah, penyakit jantung koroner itu akibatnya bisa cepat sekali, bisa lambat sekali juga. Nah, karena penyakit jantung koroner itu sudah sampai mengganggu sinyal listrik untuk jantung itu berdenyut, otomatis kan lambat denyutnya. Betul. Nah, sehingga dia tidak bisa memenuhi kebutuhan tubuh. Ketika pompa jantung ini terlalu melambat, tidak memenuhi kebutuhan
tubuh, termasuk kepala, dia mulai kepalanya kadang-kadang keliengan. Itu keliengan itu kan aliran darah ke otak kurang. Kurang ya. Iya. Kalau sampai terhenti sama sekali jatuh dia, pingsan. Karena nggak ada asupan darah ke otak. Iya. Itu jatuh pingsan. Nah, kadang-kadang orang sudah sampai pingsan pun dianggap nggak apa-apa. Kenapa? Pingsannya karena jantung itu biasanya singkat. Oh. Hanya beberapa detik. Begitu pingsan, langsung bangun, langsung bisa jalan lagi. Widih. Nah, itu yang bikin orang tidak pernah ngeh dengan bahayanya ini. Karena pikirnya udah bisa. Kemarin juga begitu, nggak apa-apa kok, ya kan? Sadar lagi sendiri. Iya. Pasien biasanya begitu. Kemarin begini juga, debar-debar. Kemarin hilang sendiri kok, nggak apa-apa sudah itu. Nah, itu yang nggak aneh. Sudah pingsan pun dia bilang nggak apa-apa. Itu ada pasien saya yang seperti itu. Kadang-kadang untung kok dok, alhamdulillah udah bangun lagi gitu ya. Padahal harusnya diwaspadai. Tapi ketika kita balik, Pak, orang dibilang pingsan karena dia bangun lagi. Iya kan? Bangun dia berarti benar. Ada orang jatuh tergeletak, tiba-tiba bangun lagi. Oh pingsan dia. Orang lain pasti bilang begitu kan? Iya cuma pingsan aja pingsan gitu. Aja ya kan? Nggak mikir itu jantung. Nah, dibilang pingsan karena bangun. Coba nggak bangun. Ya. Bukan pingsan lagi. Nah. Check out ya dok. Itu dia. Ya, begitu kita rubah begitu. Bener juga dok ya. Jadi sekarang Anda harus waspada nih pemirsa ya. Kalau ketika di sekitar Anda ada orang pingsan, jangan cuma pingsan kecapean aja. Nah itu mungkin ada urusannya sama jantung, orangnya harus periksa gitu ya dok ya. Iya, Oke. Tapi sebenarnya kalau untuk ngomongin siapa aja sih dok yang berisiko gitu ya mengalami, kan gini soalnya ini kan silent ya, sehingga orang sebelum ngecek ke MCU dan lain sebagainya mereka nggak paham gitu ya. Nah untuk memahamkan mereka gitu ya, siapa-siapa aja sih yang berisiko, mungkin kayak orang dengan let's say deh, mungkin orang tuanya yang punya riwayat jantung sehingga orang kepikiran ini pasti genetik nih gitu ya. Atau untuk orang-orang yang dengan berat badan berlebih, obesitas, atau mungkin orang-orang dengan ya riwayat kolesterol tinggi atau gimana itu sehingga orang jadi waspada. Oh oke dokter Feryal ngomong ini berarti saya harus waspada nih karena ada faktor risikonya gitu dok. Ya sebenarnya kalau yang benar-benar genetik, genetik langsung, itu ada kelompok-kelompok tertentu. Misalnya kelainan di pada ototnya, itu familiar hipertrofi kardiomyopati. Jadi ada otot jantungnya terlalu tebal. Pertumbuhan ototnya tebal sekali. Sehingga dia tidak memberi peluang pompa yang cukup bagus, cukup mengganggu pompanya juga. Akibat pompanya nggak bagus, irama juga terganggu. Bisa gangguan irama juga, bisa sudden death juga. Ya kan? Nah, ada juga yang kelompok yang jantungnya melar. Nah, itu familiar juga, itu genetik. Nah, itu yang benar-benar jenis yang genetik. Yang melar juga. Nah, akibat melar itu pompanya juga nggak efektif. Iramanya jadi terganggu, bisa sudden death juga. Nah, kemudian kelompok yang lain adalah familial hyperkolesterolemi, kolesterolnya tinggi. Nah, yang bahaya itu LDL-nya kan pasti tinggi. LDL yang tinggi itu bahaya untuk memudahkan timbulnya penyempitan pembuluh darah, terutama koronernya. Sebenarnya yang sempit bukan cuma koroner aja, yang di otak juga. Artinya kemana? Ke stroke juga. Karena ada plak-plak numpuk itu. Plak-plak numpuk itu. Jadi, nah itulah arahnya kemana. Nah sekarang kalau orang sudah ada penyempitan atau apa yang hubungan dengan hiperkolesterol riwayat keluarga. Nah ini berarti keturunan. Tapi tidak semua penyakit jantung koroner itu keturunan. Lihat dulu umurnya berapa. Kalau orang 60 tahun, 65 tahun udah waktunya, udah tua, numpuknya banyak di situ. Udah nabung ya, bukan hanya genetik tapi mungkin nabung plak-plak di pembuluh darahnya ya. Oke dong, nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Saat.
Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sate dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar tanda awal sakit jantung. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 0212903244 atau di Instagram kami di @bincangSate.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Farial Indra SPJPK FIH, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan dari Bethesda Hospital. Oke, dok, gini ya. Kita sebagai anak muda nih, dok. Nah, tadi Dr. Farial menyebut untuk usia 50-60 tahun, ya itu udah karena faktor aging degeneratif lah ya. Orang berisiko terjadi penumpukan kolesterol gitu ya, LDL dan lain sebagainya sehingga berisiko penyakit jantung. Tapi dok, kalau saya baca-baca itu, masalahnya adalah sekarang itu nggak tahu ya karena bonus demografi Indonesia yang berlebih atau mungkin gaya hidup, pola makan dan lain sebagainya sehingga katanya anak-anak yang lebih mudaan nih ya dok ya, bahkan usia produktif 20, 30, 40 gitu ya, itu banyak yang mengalami gangguan di jantungnya. Nah kalau ngomongin aging kan mereka belum aging banget lah dok ya, masih agak lumayan muda lah dewasa produktif. Itu biasanya kalau di anak-anak yang lumayan muda itu faktornya apa dok selain faktor aging? Makanan. Mana makanan sekarang enak, Makanan, kebiasaan kebiasaan sih dok. Gaya hidup juga beda ya kan. Sedenter ya dok ya. Iya, mereka ya jarang yang olahraga macam dulu lagi. Banyak duduk-duduk main game. Dokter pernah ketemu yang paling muda berapa dok? Yang saya dengar itu antara 20-30 tahun. 20-an tahun udah ada. Sudah ada. Itu koroner dok biasanya. Koroner. Serangan jantung. Serangan jantung? Ya. Serangan jantung udah kesumbat, berarti sudah berat kan? Berarti itu numpuknya dari awal dong sebenarnya? Iyalah. Nggak sebulan 2 bulan, kalau itu pasti tahunan kan? Iya, jadi ingat penyakit jantung koroner bukan suatu proses yang terjadi dalam 1 atau 2 hari. Bertahun-tahun proses penumpukan itu baru dia bisa menyebabkan penyempitan. Nah itu dia ya. Oke. Nah sebenarnya gini dok, ini kan supaya tidak terjadi itu ya dok ya. Kan kalau tadi dokter Farial menyebutkan kalau udah sakit ya jangan MCU, langsung berobat gitu ya. Kalau yang nggak sakit baru MCU. Nah sekarang tuh kalau kita mau tes untuk ngecek kesehatan jantung kita tanpa ada gejala apapun ya gitu, itu tuh tesnya apa dok? Maksudnya standar yang MCU aja atau mungkin yang tes khusus ya EKG lah, treatment dan lain sebagainya itu tes khusus atau udah masuk di paket MCU atau gimana sih dok? Nah, karena untuk penyakit jantung koroner ini, kalau kita memang deteksi penyakit jantung koroner, penyakit jantung koroner kan ada istilahnya faktor risiko. Faktor risiko. Karena banyak sekali yang terlibat di situ yang bisa menimbulkan seperti itu. Dan nggak cuma 1-2 ini aja. Nah, karena itu semua itu harus dilihat. Karena apa? Nanti akan dikendalikan. Kalaupun sudah terjadi, ini akan dikendalikan. Jangan sampai dia berlanjut. Nah, itu yang kita cari. Yang pertama kita harus lihat di dadanya ini ada apa. Nah, bagaimana posisi jantungnya. Nah, ada kelainan nggak dengan posisinya. Itu mesti dironsen dulu. Itu pasti harus. Ada apa di situ? Jangan-jangan di dekat jantung itu paru-parunya ada infeksi yang dekat jantungnya. Bisa kena juga infeksi jantungnya. Nah, tapi ini kita mesti singkirkan yang lain-lain. Oke, jadi harus diketahui. Kemudian EKG itu standar minimal, ya kan. Kemudian treadmill test itu juga minimal. Nah, laboratorium kita mesti lihat ada diabetes nggak, ginjalnya masih bagus nggak, ini. Iya, jadi harus tahu ya. Iya, kolesterolnya banyak macam-macam. Ya. Oke dok, sebelum kita lanjut ini ada DM Instagram dok dari pemirsa ya. Kita akan coba bacakan ini dari siapa ya? Dari Pak Kevin. Dok, apa benar langsung berbaring setelah olahraga atau jogging berdampak buruk bagi kesehatan terutama jantung? Oh, berbaring habis olahraga atau jogging itu ada hubungan sama kesehatan jantung nggak dok? Nah, sebenarnya begini. Ketika kita olahraga, nah, itu kan tubuh kita menggunakan kekuatannya untuk melakukan aktivitas tersebut. Semua otot kita bekerja. Iya. Otomatis dia perlu energi yang besar. Nah, energi ini ada yang sudah cukup disuplai, ada yang belum. Nggak cukup, dia belum tuntas ini, dia masih berhutang. Nah, karena apa? Dia pakai cadangan energi yang ada. Ketika itu pakai yang ada. Nah, sehingga dia masih bisa melakukan aktivitas yang tersebut, tapi bukan secara langsung ininya. Terpaksa dia mesti hutang dulu. Nah, ketika kita selesai olahraga,
hutang ini kan mesti dibayar. Betul. Denyut jantung mesti cepat. Kenapa? Dia mesti suplai kebutuhan untuk reparasi ya, keperluan utang tadi kan. Betul, betul. Nah, jantung yang masih bekerja cepat itu kalau tiba-tiba dibuat tidur, itu kan luar biasa. Yang aliran yang begitu cepatnya kan masih aktif dia kan. Itu masuk yang ke otak kan juga kencang sekali aliran itu. Kalau kita bisa raba nadi kita di leher bagaimana kencangnya. Nah kalau kita berhenti tiba-tiba, nah akibatnya apa? Karena itu ketika kita istirahat, mesti jalan dulu pelan-pelan jalan. Setelah selesai jalan, dulu ya dok ya? Pendinginan dulu. Supaya ketika denyut jantung sudah kembali normal, baru kita duduk, istirahat. Jadi jangan asal gitu ya, setelah olahraga langsung gitu, mentang-mentang habis olahraga karena capek, nah itu berarti newbie dong. Ya. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Pak Kevin, dan habis olahraga jangan langsung berbaring ya Pak ya, pokoknya pendinginan dulu sampai benar-benar detak jantungnya normal baru boleh beristirahat. Oke dok, nanti kita lanjut lagi di segmen terakhir ya dok ya, nggak kerasa dok, udah mau segmen terakhir aja kita ya dok ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar tanda awal sakit jantung. Masih bersama dengan Dr. Farial Indra SPJP KVH, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan dari Bethsaida Hospital. Oke, dok, sebenarnya kalau kita ngomongin gini ya, tadi kan udah sempat di-mention bahwa salah satunya itu pola makan ya, pola makan seseorang. Nah sebenarnya nih kalau kita sedari muda, ada orang udah tadi ketumpuk-tumpuk sampai berapa tahun sehingga akhirnya mengalami gangguan di jantungnya sedari muda. Ya sekarang kita coba flashback ke belakang dulu nih dok. Supaya tidak mengalami itu, maksudnya hanya berbatas di pola makan aja atau ada faktor-faktor yang lain harusnya, ya gini, orang kan sebenarnya nggak pingin berobat ya dok ya, pinginnya sehat kan gitu ya. Jadi sedia payung sebelum hujan kan gitu. Supaya generasi muda kita ini dan generasi yang akan menua nanti ini tetap sehat, jantungnya tetap sehat juga, hidupnya juga sehat, itu yang harus diperhatikan apa aja sih dok? Maksudnya kayak makan pasti kan, terus ada hal-hal yang lain. Makan pun orang pasti kayak makan yang seperti apa sih dok? Maksudnya kayak adakah makanan-makanan yang sehat untuk jantung dan lain sebagainya gitu dok? Ya, sebenarnya begini, yang nomor satu olahraga ya kan? Olahraga justru itu. Kenapa olahraga? Jangan sampai ada cadangan energi yang disimpan, yang numpuk. Oh, malah nggak boleh nyimpen energi ya dok ya? Energi, sisa energi itu kalori, dalam bentuk kalori dia kan. Kalori itu akan disimpan dalam bentuk lemak. Pasti lemak yang disimpan, bukan yang lain. Betul. Nah lemak ini akhirnya kesimpan banyak, akhirnya mengganggu. Kalau lemak ini golongan LDL yang teroksidasi, dia akan menyusup di dalam lapisan dinding pembuluh darah. Numpuk dia di situ, itu menyebabkan penyempitan dari dinding pembuluh darah. Oke. Nah itu yang jadi jangan sampai makan makanan yang kalorinya tinggi. Tapi sekarang banyak yang makan itu dok. Kalori yang tinggi ya kan? Nah, karena dia pasti berlebih kalau kalori tinggi ini. Kalori tinggi nggak olahraga. Nah olahraga itu tujuannya untuk menyeimbangkan. Nah, olahraga yang simpel-simpel kayak untuk ngelatih itu apa sih dok untuk jantung? Itu kalau yang paling sederhana, jalan, lari. Nah, kalau untuk masih usia muda ya lari lah itu untuk membakar kalori yang tersisa ya kan. Nah, jangan sampai kalori berlebihan. Yang berlebihan pasti disimpan dan numpuk itu dalam bentuk lemak. Tapi misalnya lemak itu emang nggak bisa luruh ya dok ya? Kalau semisal diperlukan, dia diluruhkan untuk energi lagi. Justru itu kita diharuskan olahraga teratur supaya lemak yang tersisa, energi yang tersisa dibakar. Lemak-lemak ini dibakar lagi, lama-lama kempes, perutnya yang dulu berlipat-lipat lurus lagi. Offset lagi dok. Oke. Olahraga itu kayak ada aturannya nggak sih dok? Untuk kayak, kan ada orang kayak olahraga buat posting di media sosial aja, atau ada mereka kayak, wah saya harus olahraga sehari harus 2 jam 3 jam gitu supaya sehat gitu kan. Jadi orang salah kaprah jatuhnya kan. Nah itu dia, sebenarnya nggak perlu berlebihan, setengah jam aja cukup. Setengah jam aja ya? Setengah jam. Olahraga misalnya lari ya setengah jam cukup. Nah yang harus kita perhatikan, harus ada juga istirahatnya. Jangan tiap hari dalam seminggu 7 hari, enggak. Oh malah nggak boleh ya? Iya, karena kapan dia pemulihannya?
waktu kita lari itu kan ada bagian yang rusak juga. Itu kan mesti diperbaiki sama badan kita. Oke. Nah, karena itu ada 2 hari istirahat. Atur aja 2 harinya kapan. Setiap berapa hari stop dulu untuk istirahat. Nanti berapa hari lagi stop lagi untuk istirahat. Nah, ini baru sehat olahraganya. Kalau olahraga terus ya nggak bagus juga. Oke. Jadi harus ada jedanya atau istilahnya supaya badan kita regenerasi lagi gitu ya dok ya. Oke. Tapi beda nggak sih dok antara untuk orang yang tidak ada riwayat sama sekali sama jantungnya sama yang pernah punya riwayat jantung dan masih terselamatkan dok, yang masih hidup gitu bahasanya? Iya, sebenarnya ada perbedaan. Ya, perbedaan apa? Olahraga orang yang sudah ada kelainan jantung itu disesuaikan dengan kondisi jantungnya. Disesuaikan aman nggak dia. Nah, jadi tapi tetap harus berolahraga ya? Olahraga harus, tapi pada batas amannya dia. Batas amannya dia berapa sih? Nah itulah yang harus ditentukan. Dokter menentukan, Pak amannya segini. Karena ketika menentukan batas aman itu kan dilihat saat olahraga. Oh ini nggak aman nih, sudah bisa begini. Nah ini sudah begini. Ini udah iramanya sudah ada gangguan kalau dia olahraga. Harus di bawah levelnya lebih rendah lagi. Nah itulah yang gunanya kita datang ke dokter untuk diberi program olahraga di rumah yang aman untuk di rumah. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Kalaupun misalnya gitu dok, kita udah olahraga nih dan lain sebagainya, terus kita medical check up ya dok ya. Itu tuh kayak semisal rata-rata kan orang medical check up itu kayak setahun sekali ya dok ya. Setahun. Bisa nggak sih dok? Ya nauzubillah min dzalik ya. Maksudnya kayak Januari ini orang ini periksa kayaknya nggak ada masalah apa-apa di jantungnya. Kan dia punya jadwal lagi di Januari tahun depan tuh dok. Nah apa ya bahasa Jerman itu dilalahi. Tiba-tiba gitu ya di bulan November atau Oktober gitu ya di tahun yang sama sebelum dia akhirnya MCU di tahun berikutnya ada masalah di jantungnya. Bisa nggak kayak gitu terjadi? Sementara di awal Januari tadi itu kayak nggak ada apa-apa masalahnya gitu. Bisa nggak? Kalau tiba-tiba mungkin ada serangan jantung kayak atau apa gitu, bisa nggak dok? Nah, tergantung. Kalau dia olahraga, tapi penumpukan kalori masih tetap berlebihan. Bagaimana bisa dihindari? Ya kan? Faktor risikonya ya. Itu dia. Tapi hati-hati juga. Bagi orang yang baru pertama kali mau melakukan olahraga, walaupun masih muda, sebaiknya cek dulu ke dokter. Ada nggak dia kelainan bawaan yang tidak diketahui? Dia nggak tahu Pak, dia ada kelainan bawaan yang berbahaya, terutama yang berhubungan dengan irama jantung. Kalau jenis ini dilakukan begini, bisa fatal. Nah, itu ada itu. Ada kelainan-kelainan. Nah, itu sebaiknya kalau memang mau ada olahraga benar-benar serius, ke dokter dulu, minta saya aman nggak untuk ini sendiri. Apalagi kan sekarang lagi ngetren tuh dok ya, event maraton, event lari di mana-mana, 5K, 10K, 20K. Layak nggak dia untuk itu nggak pernah tahu. Tiba-tiba ikut aja gitu ya dok ya. Oke dok, sebenarnya banyak mau kita bahas tapi waktu juga membatasi kita. Next time kita harus ngobrol lagi ya dok ya. Terima kasih Dr. Farial sudah hadir hari ini. Semoga ini menjadi PR kita bersama dan tugas kita bersama untuk menjaga kesehatan jantung kita supaya lebih sehat dan mengalami gangguan jantung. Terima kasih dok. Sehat selalu. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Bethesda Hospital dan selamat menjalankan ibadah puasa. Iya, terima kasih juga. Oke, pemirsa itu tadi perbincangan kita dengan Dr. Farial. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif kami di platform The iPlus. Saya Raden Madlias pamit. Sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Rabu yang indah ini. Ingat, tetap berolahraga, makan yang sehat supaya jantung Anda sehat. Sampai jumpa.